peta politik zigzag ini akan memperlambat konsolidasi demokrasi di Indonesia kalau dikaitkan dengan kesejahteraan publik dan efektivitas pemerintahan. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur sebagai host Perspektif Baru kembali menjumpai Anda untuk kita membicarakan topik-topik hangat, topik-topik penting yang ada di sekitar kita dari sudut pandang yang jernih. Sahabat Perspektif Baru, kita bangsa Indonesia telah selesai menggelar pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif 2024. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau yang sering dikenal dengan Pilkada yang akan digelar pada 27 November di 545 daerah. Pilkada sebagai pagelaran terakhir dari pemilu 2024 mempunyai arti penting karena ini menjadi peneguhan komitmen bangsa kita terhadap pelaksanaan demokrasi dan juga perwujudan dari kedaulatan rakyat. Karena rakyat di daerah memilih langsung pemimpin daerah mereka. Kita bahas mengenai Pilkada 2024 ini dengan narasumber yang capable, yang mengerti politik, tapi memiliki sudut pandang yang jernih, yaitu Bapak Profesor Dr. Murianto Amin yang menjabat sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara. Salam perspektif, Pak Profesor. Salam perspektif, Pak Hayat ya. Thank you, Pak. Nah, ini bidang Bapak yang Bapak geluti ya, dari S1 sampai meraih gelar profesor. Dan kita saat ini ada di titik yang sangat penting, yaitu sebentar lagi, 3,5 bulan lagi kita akan menggelar Pilkada. Nah, bagaimana perspektif Bapak mengenai Pilkada 2024 ini? Pertama, saya mau ucapkan terima kasih ke Perspektif Baru ya, yang bagian dari upaya pembelajaran demokrasi ke masyarakat di channel yang disiarkan ini. Kedua, saya ingin menyatakan dulu bahwa Pilkada di Indonesia sudah berjalan 19 tahun sejak 2005. Berarti di sini ada proses konsolidasi demokrasi di Indonesia yang mau diterjemahkan untuk sampai ke level yang menurut saya paling bawah dari kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, bahkan pemilihan kepala desa pun sudah dilakukan secara langsung sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Konsolidasi demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan yang tadi saya sebut 19 tahun, berarti artinya sudah 3,8 kali rata pilkada dilakukan. Itu yang pertama, itu udah lebih ya, lebih berarti kalau 19 dibagi 5 kan kira-kira itu ya, empat kali pilkada. Konsolidasi demokrasi di Indonesia ini tidak mudah. Pertama karena kita belum terbiasa memilih pemimpin secara langsung. Dari sisi culture ya, dari sisi budaya, kita belum terbiasa memilih secara langsung sesuai dengan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu kan ada transparansi, ada akuntabilitas, ada kemudian kompetensi, dan seterusnya. Itu kita belum terbiasa. Karena budaya kita sebelum-sebelumnya itu belum memberikan kesempatan hak otonom politik itu diterjemahkan dalam TPS atau diterjemahkan untuk memilih orang. Nah, karena itu pilkada yang sudah dilaksanakan dalam ini, bagi yang keempat ini, itu masih mengalami proses pematangan dan justru pendalaman. Pertanyaannya adalah apakah cepat lambat pilkada ini bisa sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena prinsip demokrasi itu ada yang general, ada yang bisa disebut dalam menyesuaikan dalam konteks lokal. Nah, ini question banyak riset yang
sedang berjalan. Apakah pilkada itu bisa memasukkan indikator-indikator yang di luar dari indikator umum demokrasi. Maka bisa misalnya dimasukkan unsur-unsur kearifan lokal di situ. Agar lebih adaptable, lebih menggambarkan tentang keberagaman di Indonesia. Menurut saya, konsolidasi demokrasi ini dalam upaya untuk mencari pemimpin daerah, pemimpin lokal ya. Tadi punya prinsip demokrasi, punya kapabilitas atau keterampilan, punya komitmen, atau kalau saya rangkum menjadi pemimpin yang baik hati, itu masih ongoing proses, Pak. Saya kira demikian saya mendapatkan tentang pilkada Indonesia. Ya, Pak Prof, tadi dikatakan bahwa demokrasi kita, khususnya di daerah yang dilihat dalam pelaksanaan pilkada, ini masih dalam tahap konsolidasi. Nah, mengapa begitu lama demokrasi kita mengalami kematangan? Ada dua faktor yang bisa saya simpulkan ya, penyebab atau yang mempengaruhi cepat lambatnya konsolidasi ini terjadi. Indikatornya adalah dengan pilkada, dengan pemilihan langsung, itu pemerintahan menjadi efektif, pemimpin menjadi lebih aware, punya etika, punya integritas, dan juga punya keterampilan untuk menjalankan pemerintahan. Itu kan indikator. Kenapa lama? Ada dua faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama dan paling soft adalah elit politik yang punya kewenangan menentukan, mencalonkan figur-figur itu punya perspektif yang sama dengan tadi ya, idealnya pilkada dilangsungkan, kemudian punya prinsip demokrasi, tapi juga adaptif dalam kehidupan lokal. Nah, ketika elitnya bisa lebih menerima itu, maka kecepatan atau percepatan konsolidasi demokrasi dalam kaitan dengan pemilihan langsung ini bisa lebih terjadi secara cepat. Dan lebih soft landing ya, saya sebut soft landing, lebih konfliknya menjadi kecil, lalu kemudian bisa mentransfer pengetahuan teknis ke masyarakat. Lalu yang kedua adalah partisipasi publik. Kalau tadi dari atas dan dari bawah. Kalau partisipasi publiknya, pengetahuan tentang demokrasinya menjadi minim, kemudian kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, ini menjadi persoalan. Dan gerakan dari bawah ini punya risiko lebih besar. Itu artinya sekarang akan banyak, kalau dia tidak matang, grassroots tidak matang, atau pemilih tidak matang, atau orang yang berhak punya otonomi tidak matang dari segi demokrasi, maka dia akan menghasilkan proses konsolidasi yang lama. Itu yang saya sebut mana yang dipilih, apakah mulai dari elit atau dari grassroots. Yang sekarang terjadi, elitnya belum begitu matang, grassroots-nya juga beriring jalannya seperti equal begitu. Tetapi ada kelompok lain yang kemudian bisa memelihara. Jadi ada intermediate group ya di tengah-tengah ini yang selalu saja harus memberikan pencerahan. Ini yang harus bekerja ekstra, memberikan pemahaman kepada elit dan publik. Menurut saya cepat lambatnya ini itu harus dua ini. Kalau saya lebih setuju, percepatan harus dilakukan dari elit. Karena elit ini lebih soft landing, lebih bisa damai proses pelaksanaannya dan lebih cepat. Kira-kira gitu, Pak. Nah, Prof, tadi dikatakan salah satu upaya untuk percepatan konsolidasi atau kematangan dari demokrasi kita adalah harus dilakukan dari pihak elit. Nah, yang kita lihat dari dampak pelaksanaan Pilpres dan juga Pileg 2024, itu sebagian besar masyarakat mulai turun kepercayaannya terhadap para elit politik ini. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Terutama, apakah ini akan bisa mempengaruhi tingkat partisipasi publik? Pertama gini Pak, kalau lihat dari sisi prosedur yang berkaitan dengan Pilpres, itu punya, ya kalau saya menyebutnya, persepsi demokrasi itu ditentukan oleh persepsi yang dimiliki oleh para penganutnya. Persepsinya bisa tergantung kadar pemahaman seseorang yang punya hak politik memahami tentang proses yang terjadi.
Dan di Pilpres, kalau misalnya disebut bahwa terjadi penurunan, menurut saya itu yang harus diperdebatkan, didiskusikan. Pertama begini, indikatornya adalah partisipasi masyarakat. Ya, kita harus melihat hasilnya karena demokrasi itu substansinya tidak bisa dilepas dengan proses yang terjadi. Proses yang terjadi atau hasil yang dihasilkan dari proses demokrasi di dalam Pilpres itu. Partisipasi masyarakatnya cukup tinggi. Ya, dan kemudian presiden terpilih juga memenuhi syarat kuantitatif yang harus dilewati. Karena demokrasi itu adalah mayoritas. Mayoritas menjadi penting. Bagi sebagian masyarakat yang kemudian atau sebagian pemilih yang kemudian merasakan tidak sesuai, itu juga bagian dari hak. Itu yang saya sebut persepsinya akan berbeda-beda. Kalau saya menyatakan konsolidasi yang terjadi pada Pilpres itu menunjukkan experiences yang lain, yang apakah nanti bisa mempercepat kematangan demokrasi di Indonesia atau justru melambat. Kita harus melihat satu proses pemilihan dari setelah paskanya. Jadi ketika dia melaksanakan pemerintahan itu, apakah sesuai dengan kadar kemampuan para pemilihnya. Nah gitu ya, Pak ya. Jadi nggak mungkin kita samakan misalnya proses pemilihan presiden langsung di Indonesia dengan pemilihan presiden yang pakai electoral college di Amerika. Nah, itu tidak bisa disamakan. Dari sisi cara memilih, dari sisi pemahaman mereka, pemahaman para pemilih itu tidak bisa disamakan. Jadi intinya menurut saya persepsinya berbeda, tetapi kita bisa menjawab apakah penurunan kepercayaan kepada pemerintah dari pemilih di Indonesia itu kita debatable. Mengapa saya bilang? Karena partisipasi masyarakat di Pilpres itu cukup tinggi dan presiden terpilih itu melewati angka batasnya. Dicapai dalam proses yang bagaimana, itu yang saya sebut tadi adalah persepsi yang berbeda-beda. Ini penting dalam demokrasi, itu memperkaya sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita tarik di dalam kontestasi pilkada antara format politik nasional dengan format politik lokal, itu bisa zigzag, Pak. Zigzag tidak sama. Ini yang jadi batu ujian. Kalau matematika rumus ini bisa berlaku nggak? Rumus matematikanya misalnya begini. Apakah rumus yang sama pada level tertentu bisa menghasilkan situasi yang sama pada level yang berbeda? Itu yang harus diuji. Jadi di Indonesia ini zigzag peta atau mapping politik nasional dari sisi koalisi dengan persyaratan-persyaratan yang ada di tingkat nasional dengan daerah yang berbeda secara aturan. Itu apakah nanti menghasilkan pemerintah yang efisien, pemerintah yang punya bisa konsisten untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Itu kan rumusan yang harus diuji. Dari awal kita dilaksanakan tidak pernah sama. Rumusnya tidak pernah sama. Dan kemajuan daerah melalui pilkada langsung, itu kalau lihat dari prestasi-prestasi yang misalnya satu majalah yang selalu menampilkan gubernur, bupati, wali kota yang berprestasi. Itu ada, tapi tidak banyak. Ini bisa dihitung jari ya. Maksud saya, meskipun peta politik nasionalnya, koalisinya yang kemudian bisa membentuk pemerintahan dengan peta di tingkat daerah yang berbeda-beda dan tidak bisa rumusnya berbeda, itu ternyata memang tidak bisa menghasilkan generalisasi atau tidak bisa menambah kuantifikasi yang cukup signifikan agar dia bisa berjalan bersamaan. Ya, kalau sekarang ini peta koalisi Pilpres dengan peta koalisi Pilkada itu zigzag, masih zigzag, tidak sama. Kalau saya trennya akan cenderung membuat kesulitan nanti gubernur, bupati, wali kota melaksanakan program pemerintahannya. Karena tadi kepentingannya zigzag. Ya, terus kita harus lihat berapa banyak bupati, wali kota atau gubernur yang punya prestasi bagus, tapi koalisi pendukungnya, partai politiknya itu berbeda.
Nah, ini kita uji nantinya. Kalau di 5 tahun, 10 tahun sebelum ini, ada beberapa kan yang punya prestasi. Itu ya paling menurut saya kalau satu majalah itu pernah mengeksplor 12 kepala daerah dari 500-an, dari provinsi yang 30-an. Itu sedikit sekali. Maksud saya bahwa rumusnya adalah tidak bisa, karena sudah terjadi 2 kali pilkada yang kemudian diukur seberapa banyak kepala daerah yang punya sukses story, itu tidak sampai ya kalau misalnya 500-an dibagi 12 itu kan tidak sampai 10% gitu. Nah, intinya sampai sekarang kalau kita disimpulkan, peta politik zigzag ini akan memperlambat konsolidasi demokrasi di Indonesia kalau dikaitkan dengan kesejahteraan publik dan efektivitas pemerintahan. Oke, menarik sekali Pak Prof. Tadi dikatakan bahwa ada kepentingan zigzag antara koalisi Pilpres dengan koalisi di Pilkada, dan juga ada perbedaan persepsi. Nah, perbedaan persepsi dan kepentingan zigzag ini terlihat ya dalam pencalonan seorang menjadi calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota. Misalnya di Jakarta misalnya, ada perbedaan persepsi antara pemilih dan juga elit politik. Itu terlihat ada calon yang diusulkan oleh masyarakat justru tidak mendapatkan kendaraan politik, tapi elit politik mengusulkan calon lain. Sehingga di beberapa liputan itu dalam pilkada di Indonesia 2024 ini ada ancaman adanya pilkada dengan melawan kotak kosong. Nah, menurut Prof. Murianto Amin, bagaimana dengan fenomena pilkada melawan kotak kosong ini? Begini Pak, kotak kosong itu adalah satu bentuk kesepakatan politik yang dihasilkan dari jalur hukum. Misalnya karena ada aspirasi dari masyarakat yang termasuk juga elit politik di situ untuk bisa membuat skema kotak kosong. Nah, itu disetujui. Itu namanya kesepakatan politik. Benar atau tidaknya, karena demokrasi ini kan tergantung majority dengan berbagai macam variannya. Kotak kosong apakah benar atau tidak? Selama itu menjadi kesepakatan politik dan tidak dapat protes, ya jawaban saya begitu. Nah, kemudian kalau tadi disebut bahwa ada aspirasi masyarakat yang menginginkan seorang calon tapi di elit politiknya tidak menginginkan seorang calon, itu pertama saya melihatnya begini. Masyarakat diberi kanalisasi. Saya bicara mengenai kesepakatan politik yang diterjemahkan dalam aturan. Karena salah satu indikator demokrasi itulah aturan yang disepakati. Jadi ketika misalnya ada jalur independen yang disiapkan sebagai sebuah mekanisme tidak melalui jalur partai politik, itu kan kesepakatan yang buat hukum. Nah, kalau misalnya tadi di survei, ya saya membaca survei juga, ada calon yang diingin oleh masyarakat karena punya popularitas dan elektabilitas tersendiri, tetapi itu satu hal yang lain lagi harus menempuh jalur hukumnya, jalur hukum yang ditetapkan. Maka kita bisa pastikan seorang yang diingin oleh masyarakat itu dikaitkan dengan aturan yang ada, dia harus maju melalui calon independen. Di Amerika kan begitu. Nah, kalau tidak dapat jalur independen, pertanyaannya apakah kemudian dia diingin oleh masyarakat? Kan itu memenuhi indikator itu enggak? Ya, kalau kita bicara politik bukan hanya bicara persepsi politik yang substantif ya, tidak hanya bicara mengenai persepsi, tapi juga bicara mengenai struktural. Jadi itu harus lengkap, struktural dan substansial. Strukturalnya harus melalui jalur independen. Dia dibuktikan kalau dia maju melalui jalur independen, itu berarti bahwa ada aspirasi masyarakat yang betul-betul diterjemahkan dalam jalur independen ini, bukan melalui elit politik. Ya, itu yang saya sebut tadi bahwa elit kita pun tidak serta-merta menyadari bahwa ini mekanisme yang ada, tetapi selalu saja dari sisi retorika itu berdebatnya di situ. Nah, masyarakat tidak banyak mengalami proses pencerahan dalam demokrasi. Baru yang kedua adalah
kalau menurut saya, apakah kemudian kalau misalnya masyarakat dari sisi persepsi yang diukur oleh survei, kemudian tidak bisa mencalonkan karena berharap dari partai politik, ya itu satu yang menurut saya anomali bagi elit yang tadi dia harus saya sebut tadi elit itu akan lebih cepat mencerahkan masyarakat dengan pemahaman substansinya yang benar, lalu itu disampaikan oleh masyarakat, itu menjadi lebih baik ketimbang main di persepsi tapi untuk kepentingannya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kalau misalnya formatnya seperti ini terus, kita akan lama mencapai konsolidasi tadi yang dikaitkan dengan bahwa masyarakat paham tentang demokrasi, secara substansi dan secara strukturisasi, lalu kemudian bisa pemerintahnya lebih efektif. Pak Profesor, kita sudah melakukan beberapa kali pilkada dan juga pilpres, tapi dalam perspektif kami itu belum ada proses pencerahan kepada publik, kepada masyarakat dalam proses demokrasi ini. Itu terlihat di setiap pagelaran demokrasi, yaitu pilpres, pilkada, itu selalu masyarakat dihajar dengan hoax, dengan kampanye hitam, dengan kampanye negatif lainnya. Nah, apakah dalam pilkada ini masih akan terjadi? Pasti, Pak. Menurut saya masih. Amerika sendiri pun yang sudah matang itu hoax terjadi pada saat kompetisi ya. Kalau kita lihat misalnya taruhan bisa pemilihan major di Amerika, pemilihan presiden, itu media sosial dipenuhi dengan macam-macam hoax dan macam-macam sampai ada ilustrasi, meme dan seterusnya ya. Itu pasti terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Nah, kita menginginkan apakah itu bisa dihentikan? Menurut saya ya sulit dengan kemajuan digitalisasi saat ini. Lalu prinsip dalam politik adalah bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan secara lebih lama. Orang akan melakukan banyak cara untuk itu. Yang perlu adalah kita harus membuat koridor persoalan-persoalan titik persoalan mana yang hoax itu bisa diminimalisir. Kalau dihilangkan, saya kira mustahil. Di titik yang mana, pada batas apa, terus bagaimana caranya dia bisa terrestriksasi atau bisa dibatasi. Nah, selama itu berada dalam satu ketidakpastian, itu bahkan cenderung memperlebar. Apalagi media-media sosial, media baru sekarang ini, ketika menghakimi seseorang itu menjadi pengadilan yang tidak punya ruang bagi yang teradili menjelaskan. Nah, itu kan satu problem sendiri. Ya, hoax tetap terjadi, dan kemudian informasi negatif, the campaign juga tetap terjadi dalam pilkada yang saat ini. Kita tinggal menunggu apakah ini adalah proses dari pembelajaran kita sebagai negara demokratis yang melakukan konsolidasi ini, dari pembelajaran dan elit bisa mengambil satu cara agar ini bagaimana bisa dibarengi. Jadi menurut saya ini kebanyakan tergantung dari para elitnya. Elitnya semakin tercerahkan dalam demokrasi, maka sebetulnya kita bisa mengurangi dampak negatifnya dalam proses pemilihan kepala daerah langsung ini, yang sebetulnya menginginkan agar hak otonom yang dimiliki oleh masyarakat disalurkan secara lebih benar, tapi yang terjadi adalah memanfaatkan hak otonomi itu untuk kepentingan yang sudah direncanakan, meskipun kepentingan itu tidak sesuai dengan koridor atau prinsip demokrasi oleh para elit. Oke, terima kasih Prof atas perspektifnya yang jernih. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan kepada kita semua, sahabat perspektif baru, bahwa demokrasi kita yang sekarang dijalankan adalah proses yang didapat melalui jalan yang panjang. Jadi, mari kita rawat demokrasi kita dengan menggunakan hak pilih kita, terutama pada Pilkada 2024 nanti. Sampai jumpa dalam wawancara khusus perspektif baru berikutnya.